Halo semuanya, halo Bu Riana. Perkenalkan kami dari kelompok mitosis 12 MIPA 2 yang akan membawakan video tentang perkecambahan kacang hijau. Anggota kelompok mitosis yaitu Angelina Eko Prakasa absen 5, Bardana Eka Nugraha absen 7, Bayu Buwono absen 8, Sarah Kartika Nicoleta absen 31, Sheila Amelia Putri absen 32, dan Sylvia Aurelia Samosir absen 33. Selamat menyaksikan. Kita akan masuk ke bagian latar belakang. Sebelumnya, kacang hijau itu merupakan salah satu komoditas tanaman kacang-kacangan yang banyak dikonsumsi rakyat Indonesia. Contohnya bubur kacang hijau dan isi onde-onde. Dan kecambahnya ini dikenal sebagai toge. Dan tumbuhan ini memiliki banyak manfaat tentang kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan yang berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia pun menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah keledai dan kacang tanah. Kita sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi beriringan. Pertumbuhan terjadi melalui pertambahan volume pada makhluk hidup menyebabkan makhluk hidup menjadi besar dan tinggi. Selain itu, makhluk hidup juga mengalami perkembangan dan perkembangan ini dinyatakan dengan perubahan bentuk kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan dapat terjadi karena faktor dalam dan luar. Salah satu faktor luarnya adalah air. Air ini adalah unsur paling penting di bumi. Makhluk hidup pun dapat bertahan karena memanfaatkan air. Air adalah senyawa utama yang dibutuhkan tumbuhan. Air dibutuhkan untuk reaksi kimia di dalam sel. Dan seberapa banyak air yang dibutuhkan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Rumusan masalah yang diajukan dalam pengamatan ini adalah: 1. Apakah perbedaan kadar air yang diberikan akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau? 2. Bagaimana tinggi tanaman kacang hijau pada tingkat penyediaan air yang berbeda? Yang ketiga, kadar air berapakah yang paling baik untuk proses pertumbuhan tanaman kacang hijau? Lalu ada tujuan pengamatan. Pengamatan ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui pengaruh kadar air terhadap laju pertumbuhan kacang hijau. 2. Mengetahui tinggi tanaman kacang hijau bila diaplikasikan dengan tingkat penyediaan air yang berbeda. Yang ketiga, mengetahui kadar air yang optimal untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal pada tanaman kacang hijau. Kemudian lanjut ke bagian alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah: yang pertama, itu bahannya ada biji kacang hijau 10 biji. Yang kedua, ada kapas 10 helai. Yang ketiga, ada botol plastik 2 botol. Yang keempat, ada air secukupnya. Itu dan alat-alatnya itu, yang pertama ada gunting, satu aja. Kedua ada benang, ketiga ada spidol, dan keempat ada penggaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah kerja yang harus dilakukan untuk pengamatan ini. Yang pertama, rendamlah biji kacang hijau selama 12 jam. A few moments later. Kemudian, potong bagian tengah botol plastik untuk menanam kacang hijau. Yang ketiga, rendamlah kapas lalu susun di dalam botol untuk kacang hijaunya. Berikan label pada botol untuk keterangan 5 tetes dan 15 tetes. Susunlah biji kacang hijau dalam botol lalu beri keterangan masing-masing biji. Untuk biji dapat dinamakan 1-5.
air setiap hari pada biji kacang hijau dengan takaran yang sudah disepakati oleh kelompok. Ukur pertumbuhan setiap biji kacang hijau setiap hari. Tuliskan pengukuran pada tabel pengamatan, hitunglah data pertumbuhannya, lalu buatlah pembahasan tentang hasil pengamatan. Lalu buatlah hasil kesimpulannya. Jangan lupa untuk mendokumentasi setiap hari untuk hasil kacang hijaunya. Berikut adalah tabel data dari hasil pengamatan perkecambahan biji kacang hijau yang diterapkan pada 5 biji. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi dari hari pertama, hari ketiga, hari kelima, dan hari ketujuh kacang hijau dari masing-masing anggota. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian pembahasan. Berdasarkan hasil dari pengamatan dan data yang telah diolah, didapatkan bahwa tumbuhan kacang hijau yang disirami air sebanyak 5 tetes memiliki tinggi tanaman yang lebih rendah dibandingkan pada tumbuhan kacang hijau yang disirami air sebanyak 15 tetes. Perbedaan yang bisa diamati juga tidak hanya melalui tinggi tanaman, namun juga batangnya. Tumbuhan kacang hijau dengan takaran 5 tetes memiliki batang yang lemah dan mudah patah, sedangkan tumbuhan kacang hijau dengan takaran 15 tetes memiliki batang yang lebih kokoh, kuat, dan berwarna hijau. Dapat dibuktikan bahwa biji kacang hijau yang diletakkan di tempat dengan cahaya matahari yang minim dan volume air dengan takaran 15 tetes membuat pertumbuhan biji kacang hijau tumbuh dalam keadaan yang baik. Air yang diberikan menggunakan takaran yang sesuai akan mendukung pertumbuhan pada biji kacang hijau. Sedangkan pada biji kacang hijau yang diberi penyiraman sebesar 5 tetes tidak memberikan dampak pertumbuhan yang baik. Ini dibuktikan dengan tinggi tumbuhan yang tidak sesuai dengan umurnya. Dan juga batang tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup. Pada proses pertumbuhan tumbuhan, air sangat berperan aktif. Tumbuhan yang mengalami kekeringan tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Pada biji kacang hijau, kekeringan menyebabkan batang yang kerdil tidak memiliki akar yang kuat sebagai penopang tubuhnya. Penyerapan air pada akar tumbuhan kacang hijau juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Pengamatan ini menggunakan intensitas cahaya matahari yang sama, yaitu di tempat gelap. Hal ini juga membantu dalam proses pertumbuhan biji kacang hijau. Biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat yang sedikit cahaya matahari akan tumbuh lebih tinggi daripada biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat yang banyak cahaya matahari. Air merupakan faktor abiotik pendukung pertumbuhan tanaman. Jika tanaman tidak mendapatkan air, maka tanaman tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini mengenai perkecambahan biji kacang hijau adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pada proses perkembangan biji kacang hijau ini, faktor eksternalnya salah satunya adalah pengaruh air. Apabila faktor eksternalnya tidak terpenuhi, maka pertumbuhan tidak akan optimal. Kadar air sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang terkandung pada media tanam, yaitu pada media yang tergenang air dan media yang lembab. Selain itu, pertumbuhan media tanam yang lebih banyak airnya lebih optimal karena pada percobaan kali ini kita mengambil kesimpulan bahwa biji kacang hijau lebih cepat berkembang di media yang memiliki kadar air lebih besar dibanding yang lebih sedikit kadar air. Ini berarti bahwa air sangat dibutuhkan dalam tumbuhan kacang hijau. Saran dari kami, tumbuhan tidak akan tumbuh optimal jika tidak disiram oleh air. Siramlah tanaman kalian dengan air yang secukupnya dan tidak berlebihan, tidak kekurangan. Karena jika kekurangan akan mengurangi kemaksimalan dalam fotosintesis dengan sempurna.